Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Sobat, terima kasih atas subscribe-nya dan juga atas komentar-komentarnya. Kami baca semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami senang sekali dengan komentar-komentar yang masuk dan kami sudah baca semuanya. Oke. Eh, Kami ingin membahas kali ini mengenai apa namanya peluang ya, peluang siapa tim di SEA Games yang ada 10 ini yang berpeluang akan meraih emas. Oke, tentu Indonesia harusnya ada di situ kan. Bro Ipung, bagaimana nih kira-kira? Dari 10 negara ini kan terbagi dua grup ya. Betul? Grup A, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, dan Filipina. Iya, Grup betul. B, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja dan Laos. Kamboja dan Laos, ya. Tapi saya memang ingin mengelompokkan 10 nama dan dari dua grup ini menjadi kelompok yang sangat berpeluang dan tidak berpeluang. Saya melihat mungkin saya akan memulai dari yang tidak berpeluang dulu nih, Bro. Oke. Ada Ini berapa tim nih, bisa Bro, yang tidak berpeluang? dari dua grup ini saya melihat yang tidak berpeluang itu Malaysia, Malaysia? Timor Leste, Wow. Filipina, Myanmar dan Laos. Oh, Gitu loh, tunggu, Bro. tunggu, tunggu. Malaysia Iya. benar nih, Malaysia tidak berpeluang. Gimana nih? Gimana Saya penjelasannya? iya. Bukannya Saya Malaysia rasa termasuk begini. tim yang apa yang ya biasanya kan ada di tengah Eh, gitu kan. eh, Betul. Memang secara tradisi Malaysia memang selalu ada di pokoknya paling tidak empat tim Hmm. terbaik di Asia Tenggara gitu loh. Hmm. Tapi belakangan ini Malaysia juga kan sedang mengalami penurunan prestasi yang sangat signifikan. Hmm. Terutama sekali kalau kita melihat pada AFF ya yang dilangsungkan di Singapura. Mereka kalah dari Indonesia yang saat itu tim Indonesia hanya dihuni oleh anak-anak muda gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Yang Hmm. boleh dibilang pengalaman internasionalnya pun sangat minim. Sedangkan Malaysia sudah dimasukkan tim-tim yang pemain-pemain senior, ditambah lagi pemain naturalisasi ada beberapa. Kalau nggak salah waktu pertandingan melawan Indonesia 3 orang pemain naturalisasi hadir gitu loh, Bro. Hmm. Tapi itu tidak bisa mendongkrak performa Malaysia sampai mereka dihajar 4-1 oleh Indonesia. Dan Hmm. ini kan menjadi sebuah katakanlah berita besar ya di Hmm. publik Malaysia pada saat itu. Hmm. Dan tahapan berikutnya pada saat mereka juga mengikuti AFF Under 23 di Kamboja, Hmm. mereka pun kalah melawan tim yang paling boleh dibilang paling di bawah lah untuk Hmm. level Asia Tenggara yaitu Laos. Mereka Hmm. kalah 2 leg dari Ya. Laos gitu. Hmm. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini Malaysia tuh sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Dan Hmm. biasanya kalau krisis kepercayaan diri ini juga kemudian berimbas pada SEA Games, saya sih yakin ini masih masih punya efek ya Hmm. terhadap kondisi mentalitas pemain Malaysia di SEA Games. Saya Hmm. rasa ini akan sangat mempengaruhi performanya mereka di SEA Games nanti. Jadi makanya saya menempatkan Malaysia sebagai tim yang tidak berpeluang. Waduh, ini bakalan heboh ini Mm-mm. kalau disebut bahwa Malaysia Mm-mm. masuk ke dalam tim yang tidak berpeluang. Dan salah satu lagi ya Hmm. indikatornya adalah pada saat mereka melakukan laga uji coba melawan Timor Leste, Hmm. mereka kalah 2-1. Itu Hmm. kan hanya beberapa katakanlah seminggu sebelum gelaran SEA Games SEA Games dimulai, ini, ya. mereka kalah 2-1 dari Timor Leste. Itu Yang notabene adalah Timor Leste juga bukan indikator-indikatornya. tim yang kuat ya disebutnya ya. Walaupun belakangan ini kan Betul. mengatakan bahwa Timor Leste adalah beranilah melawan Vietnam dan Ya, Indonesia kan kemarin kira-kira seperti itu tuh obrol apa yang disampaikan oleh pelatih dari Timor Leste. iya, memang kan sempat Fabio Magrao itu bikin statement yang lucu-lucu gitu loh saya pikir. Hmm. Dia menyampaikan bahwa Timor Leste tidak pernah takut dengan Vietnam dan Indonesia. Hmm. Yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan justru adalah diri sendiri gitu loh. Jadi memang
Makanya di situ kan sangat kelihatan bahwa Magrao sangat menekankan pada aspek mentalitas sebetulnya, gitu loh. Hmm. Kalau mentalitas ini sudah terbangun bahwa mereka juga tidak boleh inferior dan tidak boleh terintimidasi oleh tim-tim kuat, rasanya Timor Leste juga bisa bersaing karena saat ini Timor Leste juga sudah mulai bisa bermain dari secara organized Hmm. sebagai sebuah tim gitu loh bro. Oke, setelah Mm-mm. Malaysia yang tidak akan berpeluang Mm-mm. menjuarai SEA Games ini, keduanya adalah Malaysia, Timor Leste, oke, Filipina, Timur Leste gimana uh, nih Om ininya ya penjelasannya? ya gini, Timor Leste juga kan kita harap maklum ya bahwa Timor Leste juga baru baru berkembang sepak bolanya Mhm. karena saat-saat ini memang baru kelihatan Timor Leste punya tim yang cukup kuat gitu loh. Nah, Hmm. terlebih lagi kemarin itu kan kita juga melihat ada sosok ya pemain yang sangat terampil di lapangan Timor Leste, yaitu namanya Paulo Gali. Hmm. Paulo Gali yang sempat pernah terjerat skandal pencurian umur waktu itu yang sempat dipermasalahkan oleh kalau nggak salah oleh timnas Vietnam mengenai Hmm. mengenai persoalan pencurian umur ini. Nah, sepertinya Timor Leste tidak akan diperkuat oleh Paulo Gali. Jadi ini saya pikir kehadiran Paulo Gali dan ketidakhadiran Paulo Gali itu akan mengurangi sekitar 25% kekuatan dari Timor Leste. Oh. Saya yakin itu. Karena Oke. eh, tentu kan sangat penting ya bisa ada salah seorang pemain yang bisa mengangkat tim. Itu Hmm. penting sekali dalam Oke. sebuah kesebelasan ya. Oke. Jadi kalau ketidakhadiran pemain-pemain sentral ini itu akan dirasakan oleh 10 pemain yang lain, 11 pemain yang lain gitu loh bro. Hmm. Kalau ada ketidakhadiran pemain ini. Jadi saya pikir untuk kali ini mungkin uh, Timor Leste belum belum saatnya untuk bisa menjadi tim yang punya peluang gitu loh bro. Oke. Sebentar ya. Sebenarnya kalau misalnya masalahnya adalah Hmm. kecurigaan eh, masalah umur gitu ya. Kan Hmm. sebenarnya ada kesempatan untuk eh, memainkan pemain senior. Kenapa nggak dianggap sebagai pemain senior aja kan sebenarnya menjadi aman kan? Atau memang susah Ya, untuk membuktikan atau daripada nanti bermasalah lebih baik nggak dimainkan? Ada ya kaitannya dengan itu nggak masalahnya sih sebenarnya? gini, kenapa itu tidak dilakukan oleh Timor Leste? Hmm. Karena Paulo Gali ini sudah didaftarkan sebagai pemain yang under 17 waktu itu di tahun 2019. Wow. Gitu Iya. loh. Jadi kalau itu dia didaftarkan sebagai pemain senior, artinya apa kecurigaan yang tahun 2019 itu terbukti gitu loh, Bro. Oh, iya, iya, iya. Oke, Iya. oke. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah Eh, itu adalah Filipina ya. Filipina. Hmm. Malaysia, Timor Leste, Filipina. Filipina. Oke. Filipina juga walaupun memang dia sepertinya ya akan penuhi juga oleh pemain-pemain naturalisasi karena sangat mudah lebih mudahnya proses naturalisasi di kubu Filipina. Filipina Hmm. tapi itu juga tidak bisa mendongkrak secara instan ya walaupun harapannya sih seperti itu gitu loh karena Filipina sendiri tidak punya akar sepak bola yang begitu kuat di masyarakatnya ya Hmm. jadi memang sepak bola sendiri olahraga yang berada di bawah bayang-bayang dari bola basket tinju, bola voli gitu loh. Hmm, ya, Jadi ya, memang belum ini ya, belum punya punya ini ya, punya kans ya. untuk menjadi tim yang berpeluang Oke. Berikutnya, gitu. Berikutnya adalah Myanmar. ya. Myanmar walaupun Myanmar ya secara historis punya sejarah yang lebih lebih mentereng dibanding Indonesia pada perhelatan SEA Games. Mereka pernah juara SEA Games 5 kali ya. Tapi kondisi itu adalah masa lalu gitu loh. Hmm. Nah, kondisi Myanmar saat ini kan kita tahu bahwa Myanmar lagi berada dalam kondisi dalam negeri yang tidak stabil ya, Hmm. dengan pergolakan-pergolakan politik. Dan saya rasa ini juga punya pengaruh terhadap persiapan dan konsentrasi tim Myanmar pada umumnya ya. Saya lihat Hmm. seperti itu. Oke. Terakhir,
Laos ya. Laos ya. Kalau Laos memang kan ini saya bilang dari 10 tim yang berlaga, Laos mungkin pemain tim yang paling lugu saya lihat ya. Hmm. Jadi mereka bermain sepak bola kadang-kadang tidak melihat posisi temannya. Jadi mereka asik sendiri kadang-kadang. Itu terlihat pada saat mereka mengalahkan Malaysia di AFF Kamboja ya, Ya. di under 23. Ya. Sebetulnya saat itu kalau mereka bisa lebih wise, lebih cerdas dengan melihat pada posisi-posisi temannya, mungkin Malaysia bisa kebobolan lebih dari 5 gol waktu itu. Iya. Oke. Oke, itu ada 5 tim yang dianggap tidak berpeluang dan menurut saya kaget sih kalau Malaysia ada di situ. Oke, berarti yang berpeluang ada siapa aja nih Om? Satu-satu deh Om. Satu-satu dulu. Yang berpeluang. Dari yang paling bawah. Yang berpeluang paling bawah. Yang berpeluang paling bawah itu ada di mungkin Kamboja ya. Oke. Kamboja saya lihat levelnya sekarang ini mungkin di atas Malaysia ya, karena dari pengelompokan ini walaupun ini versi saya ya, ini saya melihatnya seperti itu. Kamboja dalam edisi SEA Games terakhir di Manila, mereka kan bisa mengalahkan Malaysia 3-1 di fase grup ya. Jadi ini juga sebuah pencapaian yang bagus ya. Apalagi kalau melihat pada Kamboja akhir-akhir ini memang kan semakin sulit dikalahkan. Bahkan oleh pemain timnas Indonesia sendiri. Terlihat pada AFF di Singapura, Indonesia juga sempat kalang kabut melawan Kamboja gitu loh. Walaupun pada akhirnya kita bisa menang 4-2. Itu Kamboja saat ini. Apalagi Kamboja ini juga dilatih oleh pelatih yang bagus ya, saya pikir ya, Ryu Hirose ya. Saya nggak tahu apakah Keisuke Honda juga akan membantu Ryu Hirose di Vietnam nanti, saya kurang tahu. Tapi paling tidak itu adalah pencapaian atau track recordnya dari Kamboja yang akhir-akhir ini makin bisa melakukan mempraktekkan sepak bola modern, sepak bola yang organized, sepak bola yang positioning gitu loh bro. Saya melihat ke situ. Kemudian itu yang berikutnya di atasnya Kamboja. Ya, di atasnya Kamboja saya lihat pada Singapura ya bro. Oke, Singapura. Singapura memang mengandalkan Fandi Ahmad bersaudara ya, anak-anaknya Fandi Ahmad nih. Sebetulnya ada 3 pemain Fandi Ahmad yang dipanggil, yaitu Irfan Fandi, Iksan Fandi, dan Ilhan Fandi. Ilhan Fandi ini yang termuda. Cuma Irfan Fandi kabar terakhir dia cedera, jadi tidak dibawa ke ini ya, ke Vietnam. Irfan dan Iksan itu bermain di Liga 1 Thailand. Jadi pengalaman ini juga bisa menjadi katakanlah pendongkrak dari mentalitas pemain-pemain Singapura. Dan memang satu hal ya yang perlu diketahui bahwa Singapura adalah satu-satunya tim dari 10 ini yang masih memakai pelatih lokal, Nazri Nasir gitu. Tapi Nazri Nasir sendiri juga kan beliau adalah asisten pelatih dari pelatih asal Jepang, saya lupa namanya, yang kemarin ya, yang akhirnya mengundurkan diri setelah AFF di Singapura kemarin gitu loh. Saya melihat Singapura punya peluang untuk menjadi juara. Jadi yang berpeluang untuk menjuarai SEA Games ini ada Kamboja, Singapura, dan ada lagi? Thailand. Oh, ya, oke, Thailand. Oke. Iya, gini. Oh, Thailand malah masuk kepada yang berpeluang ya. Oke. Iya, saya melihatnya begini. Kalau kita melihat memang pada AFF kemarin di Singapura kan Thailand begitu superior. Tapi jangan lupa bahwa Thailand pada saat itu diwakili oleh ada pemain Chanatip Songkrasin, salah satu pemain terbaik di Liga 1 Jepang. Kemudian ada Teraton Bunmatan, bek kanan yang juga bermain di Yokohama Marinos. Kalau nggak salah di Yokohama Marinos. Kemudian Terasil Dangda striker yang pernah bermain di uji coba di Manchester United, pernah bermain di J-League juga. Jadi kehadiran 3 pemain ini, apalagi Chanatip ya. Chanatip ini kan otaknya permainan Thailand.
kalau Canatip ini tidak dimasukkan dalam permainan di SEA Games, di timnas SEA Games, rasanya otak permainan ini sudah menjadi berkurang ya, menjadi kekuatan yang sangat sangat signifikan kalau otak permainannya sudah tidak ada gitu loh. Karena saya belum melihat ada sosok pengganti Canatip di kubu Thailand. Walaupun kita tahu bahwa kabar akhir-akhir ini ada satu pemain Thailand, Supacok namanya, yang menjadi incaran atau dipinjam ke Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang ya. Jadi tapi saya melihat peran Canatip yang begitu mobile, yang begitu cerdas, pintar di lapangan sebagai otak di kubu permainan Thailand, ketidakhadiran dia akan sangat terasa gitu loh bro. Jadi tapi pertanyaannya kenapa 3 pemain yang ini tidak dibawa ya? Padahal kan ada kesempatan untuk Thailand untuk membawa tim pemain senior. Iya, saya juga kurang tahu ya masalahnya seperti apa. Apakah Alexander Polkin sudah cukup merasa pede yakin dengan amunisi yang ada? Karena dari amunisi yang ada juga itu Alexander Polking sudah mendapatkan suntikan ya dari pemain-pemain abroad-nya Thailand yang bermain di liga-liga Eropa. Ada yang bermain di Liga Portugal dan sebagainya gitu loh. Dan mereka sudah bergabung di timnas Thailand. Kemungkinan seperti itu juga. Gitu loh. Apalagi tapi berarti masuk ke dalam kategori berpeluang. Ya. Berpeluang. Gitu loh bro. Oke, berarti sisa 2 lagi. Apakah dua-duanya ini adalah tim yang berpeluang atau sangat berpeluang? Itu yang sangat berpeluang pastinya ya. Justru 2 itu sangat ya? Berpeluang. Justru ada Indonesia di grup dengan A. Vietnam. Indonesia dengan Thailand, dengan Vietnam. Oke. Kenapa bro? Kita lihat dari Vietnam dulu ya bro ya. Vietnam kan memang akhir-akhir ini sepak bolanya sedang menanjak ya. Sedang menanjak, katakanlah dia berusaha mengkudeta nih posisinya Thailand pada saat ini ya. Walaupun itu masih butuh waktu gitu loh. Tapi perlahan tapi pasti kelihatan Vietnam akan mengarah ke situ. Jangan lupa juga ada faktor-faktor non teknis ya yang menempatkan Vietnam sebagai kandidat yang sangat kuat. Pertama yaitu dia sebagai tim tuan rumah. Karena tim tuan rumah ini sudah pasti diuntungkan dalam segala hal gitu loh bro. Mereka tidak butuh lagi yang namanya adaptasi. Mereka tidak sudah tahu dengan kondisi lapangan di lapangan. Kemudian mereka juga mendapatkan suntikan motivasi, semangat itu dari para fans. Itu yang menjadi tolok ukur kenapa Vietnam menjadi tim yang sangat diunggulkan. Oke. Materinya juga memang lebih bagus ya. Materinya juga bagus. Walaupun STY sudah bilang bahwa materi tim Vietnam ini setingkat di atas Indonesia, katanya begitu. Atau itu hanya sebuah pernyataan untuk saya sih melihat itu hanya Saywar ya. Saywar. Karena materi pemain Indonesia, saya lihat malah materi pemain Indonesia itu lebih berpengalaman saya lihat. Karena punya pengalaman bermain di level-level internasional di tingkat klub. Begitu loh. Seperti Egy di Senika dan Witan ya. Kemudian, saya juga nggak tahu nih nasibnya Asnawi dan Elkan. Karena sampai sekarang Asnawi dan Elkan nih belum, saya dengar ya belum hadir di Vietnam. Sementara hari ini adalah hari pertandingan, saya nggak tahu. Kemudian kita juga punya Sadil gitu loh, yang secara kualitas memang skillnya luar biasa. Makanya saya menempatkan Indonesia sebagai kandidat terkuat juga. Tim yang paling berpeluang bersama Vietnam tadi. Nah, kalau tadi saya melihat Vietnam, saya mengklasifikasikannya sebagai keuntungan non teknis. Saya melihat Indonesia punya keuntungan justru di keuntungan teknis gitu loh. Karena Indonesia punya pemain-pemain yang pengalaman bermain di liga luar. Kemudian secara individual Indonesia saya rasa mungkin ya lebih baik ya, tim yang terbaik lah, yang punya skill individu pemain yang lebih baik ketimbang kontestan yang lain gitu loh. Oke. Tapi memang itu kan kemampuan individu
bukan menjadi tolok ukur, karena yang kita tahu bahwa sepak bola ini permainan Tim. tim gitu loh. Hmm. Jadi tapi paling tidak basic ke arah situ sudah ada gitu loh. Apalagi saya melihat Sintayong kan begitu optimis ya menghadapi hal seperti ini. Justru kalau saya lihat fokus di Indonesia di pertandingan adalah melawan Vietnam, tentu ini juga tidak akan mengurangi fokus Indonesia melawan tim lain gitu loh di grup Oke. A. Karena walaupun bagaimana ya, katakanlah Indonesia the worst case adalah kita sebagai runner up ya, Di runner grup. up di grup. Katakanlah kita melawan Thailand, saya masih yakin Indonesia akan menang gitu loh, bro. Oh, oke. Begitu. Karena kita Mantap sekali sama-sama nih. tim tamu nih, gitu. Iya. Mantap sekali nih informasinya nih. Oke, Sobat Iya. Bola Indonesia. Menurut Sobat semua, kira-kira tim yang mana nih yang paling berpeluang meraih emas di SEA Games ini? Silakan tulis di kolom komentar. Benar nggak sih yang paling berpeluang Indonesia dan Vietnam? Oke. Sementara sekian dulu obrolan kita kali ini. Bro Ipung, thank you. Sobat, Thank you. sampai di sini dulu. Kita lanjut di video yang akan datang. Bye. Bye. Thank you, bro.